Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk kita kumpul kembali para jamaah guna kita sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malam niki tengin ngelanjutang membaca kitab Riyadhus Shalihin yang disusunkan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bab kita malam niki beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab wajibnya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wajibnya amar ma'ruf. Simbe aran amar ma'ruf para jamaah, simbe aran ngano? Amar ma'ruf. Amar artinya memerintahkan. Ma'ruf artinya kebaikan. Berarti amar ma'ruf tapi artinya memerintahkan kebaikan, yakni tenyuruh dengan gawe kebagusan. Ini hukumnya wajib, harus kita niki nyuruh dengan gawe kebaikan, tentu sesuai dengan kemampuan. Nahi mungkar, wajib nahi mungkar. Nabi arti nahi mungkar. Nahi artinya melarang. Mungkar artinya keburukan. Mungkar artinya nabi keburukan. Berarti nahi mungkar berarti melarang kemungkaran. Wajib hukumnya melarang kemungkaran. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar deduakna wajib, debu terpisah ini, debu terpisah. Wajib memerintahkan yang baik dan wajib melarang yang mungkar.
Bahkan amar ma'ruf nahi mungkar niki dia adalah sifat paling istimewa dari seorang mukmin. Sifat paling jeneng dengan seorang mukmin. Seorang mukmin dikatakan mukminnya itu imannya bagus kalau dia beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi, ulama tafsir niki, di saat menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Artinya orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan, sebagian mereka penolong bagi sebagian yang lain. Mereka beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Berarti orang beriman laki-laki dan perempuan ini ya saling tolong, ya saling tolong. Nabi bahasa itu saling tolong ini. Tolong menolong, ya saling bantu. Saling bantu dalam apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Saling tolong menolong dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan akhassu awsafil mu'minin al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, kata beliau. Sifat mukmin yang paling istimewa adalah beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Angka sere tinggi iman seseorang, sere kencang amar ma'ruf dan nahi mungkarnya. Sere lemes iman seseorang, sere lemes amar ma'ruf dan nahi mungkarnya. Lemes imannya apa ngana kehalurang wah. Iya ita ngana alurang wah. Sehingga dengan minum khamar ngolowangna, dengan berjudi ngolowangna, dengan berzina ngolowangna, dengan beriba ngolowangna, dengan gawe bid'ah, dengan gawe syirik ngolowangna, lurwah. Kenapa? Karena lemahnya iman. Makanya sifat mukmin paling istimewa adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Semakin tinggi iman seseorang, semakin kencang dia dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sere lemes iman seseorang, maka gina sere lemes dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah niki dia kedudukan daripada amar ma'ruf dan nahi mungkar yang akan kita baca mungkin ya. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membuatkan kitab bab niki ya, dan ulama kita mengatakan wajib yang namanya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dalam bab niki luwih hadis-hadis tulisanang itu isi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan malam niki kita akan membaca hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 dari bab niki. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan at-tasi'u, hadis yang ke-9, an Abi Sa'id Al-Hasan Al-Basri, dari Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri, yakni Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan anna A'idha bin Amr radhiyallahu anhu. Al-Hasan Al-Basri bercerita bahwasanya A'id bin Amr,
Aid namanya. Bin Amr radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat ini. Dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad. Suatu hari sahabat niki mendatangi Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah niki seorang gubernur, seorang pemimpin Kufah. Gubernur niki namanya Ubaidullah namanya. Dan dia Ubaidullah niki dikenal kejam, jahat. Ya, di antara kejahatannya yang terkenal, dia yang membunuh Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dia yang membunuh cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Husain. Ya, di Karbala, kejadian Karbala. Yang sampai makin dirayakan itu tanggal 10 Muharram. Terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang membunuhnya dia ini Ubaidillah bin Ziyad, gubernur di Kufah. Ya, nah ada salah seorang sahabat arana Ain. Sahabat niki berada di Irak. Dia sahabat niki mendatangi gubernur ini. Sahabat ini mendatangi gubernur tadi. Ya, untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Sahabat ini datang ini gubernur untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi. Sahabat ini mengatakan, bunayya. Sahabat ini mengatakan kepada si gubernur, apa ngana? Sahabat ini mengatakan, wahai anakku. Karena memang gubernur ini dari segi umur dia lebih kecil gubernur ini. Dari segi umur gubernur ini lebih kecil dibanding sahabat tadi. Makanya sahabat ini mengatakan, wahai anakku. Anakku, karena anak gubernur. Kemudian sahabat ini mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sahabat ini. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda mengatakan, inna syarrar ri'ai al-hutamah. Sahabat ini berkata di depan gubernur yang kejam ini. Sahabat ini mengatakan, Nabi bersabda yang artinya sesungguhnya seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin yang kejam. Ya. Dia ini gubernur ini dia kejam ini, membunuh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak lagi yang lain dibunuh. Dengan beraninya sahabat ini masuk ke istana gubernur dan dia mengatakan sesungguhnya seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin yang kejam. Kemudian sahabat ini mengatakan, fa iyyaka an takuna minhum. Maka hati-hatilah gubernur, jangan engkau termasuk golongan orang-orang yang kejam. Pentabah ini. Ya, gubernur yang dikenal kejam, dia berani seperti itu. Ini contoh amar ma'ruf dan nahi mungkar. Datang jamaah langsung lihat julun gubernur jamaah atau nengenang tono nengenang ndak ada jari gubernur yang kejam lihat julun jamaah atau nengenang. Kamu nita neka biasa muntemeli merotes ben kok temuni le mimbar kok temuni kayak gubernur ndak ada kejam ngantek aku le mimbar kok temuni nah dengar beki ke si gubernur justru rakyat tuh kepanasan dulu. Juluan rakyat kepanasan gitu ya. Atau lihat rurung kok nyorak-nyorak kan.
Ya, nah ini sahabat praktik dalam amar ma'ruf nahi mungkarnya langsung datang ke istana gubernur. Empat mata, ada dua-dua. Langsung dia mengatakan dende dejari dengan kejam. Karena Nabi bersabda, sesungguhnya pemimpin paling buruk adalah pemimpin yang kejam. Begitu mendengar hal ini, faqala lahu, maka Ubaidullah berkata kepada sahabat ini, ijlis, duduk wahai sahabat, duduk. Fa innama anta min nukhalati ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokol masih ide ini sekedar ampas para sahabat. Ngeneng subhanallah. Ide ini sekedar ampas. Nukhalah niki ya sesena gandum, monitakan sesena beras. Jadi seolah-olah gubernur ini ingin menjatuhkan mental sahabat ini, merendahkannya, menghinakannya. Dalam arti dia mengatakan ide ini tidak Abu Bakar, tidak Umar, tidak Utsman, ide ini sekedar ampas sahabat, tidak ini. Ingin menjatuhkan mentalnya, merendahkan. Kemudian ya, apakah Aid diam? Ternyata tidak, diluruskan oleh beliau. Nah, ini ingkar mungkar dua kali ini. Diluruskan oleh sahabat ini. Sahabat ini mengatakan faqal, sahabat ini berkata, wa hal kanat lahum nukhalah? Apakah sahabat itu punya ampas? Ya berdua etak ke sahabat no. Etak ke arana hasil erokan no. Eta-eta no. Apakah sahabat itu punya etak? Kemudian sahabat ini mengatakan innama kanatin nukhalatu ba'dahum wa fi ghairihim. Karena sesungguhnya etak ini ada di generasi setelah sahabat dan orang-orang selain para sahabat. Dalam arti mun sahabat je petina doang ini. Sari patina manusia ini. Dalam arti para sahabat niki orang-orang pilihan. Dipilih oleh Allah untuk menemani manusia pilihan. Saya manusia pilihan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipilihkan beliau ini manusia-manusia pilihan. Angka 10.000 sahabat itu semuanya adalah orang-orang pilihan. Seripati manusia itu. Makanya di sini Aid mengatakan apakah sahabat punya ampas? Ara eta ke sahabat. Sesungguhnya eta ino, ampas ino, runggo ino hanya pada orang-orang setelah para sahabat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat tetap dia menegakkan ingkar mungkar. Tetap mereka amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan hadis ini menunjukkan juga bagaimana metode mereka di saat mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin, dilakukan oleh pemerintah. Yaitu langsung datangin jamaah ya. Ndek manas-manasin masyarakat. Ndek manas-manasin rakyat, ndek langsung ngening istana. Padahal ini Aid sahabat. Sahabat sangat didengar. Tokoh agama luar biasa. Munagin ngumpulang masa pemuda gati, so muda. Tapi karena bukan itu metode Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat ini tidak melakukannya. Tapi dia langsung mendatangi gubernur niki dan menasehatinya 4 mata.
Niki dia hadis kita, hadis tentu sangat jelas kaitannya dengan bab amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yaitu di saat terjadi kemungkaran pada gubernur yang kejam ini, ya, tanpa rasa takut, sahabat Aid bin Amr mendatanginya, kemudian menasehatinya. Dan hadis niki sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Mungkin dari hadis niki kita ambil beberapa faedah para jamaah. Di sini dituliskan kita faedah pertama. Faedah pertama dari hadis niki, istihbabu nushir rajuli li abnaihi. Hadis ini menunjukkan dianjurkannya seorang bapak menasehati anaknya. Seorang bapak wajib dia ini menasehati anaknya. Ndak nengoloang anak, no. Menasihatin ya. Di dalam hadis ini, Aid sahabat ini berkata kepada si gubernur, dia mengatakan, bunayya, anakku. Ya, sahabat lebih tua daripada gubernur. Kita ambil di sini faedah bahwasanya orang tua ini dianjurkan dia menasihati anaknya. Ndak dengoloang anak deh. Ya, ndak dengan arwah beli ya kah ngoloang. Ya be, ngene-ngene jangan, tetap diingetin, tetap dinasihatin. Ini anak sudah menjadi gubernur, tetap dinasihatin. Karena manusia ini ammaratun bisu. Jiwanya ini selalu nyuruh dia berbuat keburukan. Seisi ini deh. Dia jadi dengan alim, kayak dia jadi dengan soleh, kayak jadi apa, kayak selalu jiwa ini menyuruh yang buruk selalu. Karena demikian sifat jiwa ini, maka dia butuh ada orang lain mengingatkannya. Arak dengan ini ingatkan. Amun dia narak gin ingatang ya, begini eler lah. Dia binasa. Amun darat dengan meringatinnya. Ya, demikian pula anak kita, walaupun dia sudah alim, dia sudah butuh dia dinasihat. Apalagi kamu dia teman alim, apalagi kamu dia teman soleh. Jadi jangan dilepas, terus ditanya, terus dinasihati. Karena kalau tidak, kita akan ditanya tentang anak-anak kita para jamaah. Ya. Kita akan ditanya tentang anak-anak kita. Karena anak kita niki nikmat. Pemberian dari Allah. Allah berfirman, al-malu wal banun zinatul hayati ad-dunya. Harta dan anak ini perhiasan dunia. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang harta niki nikmat atau ndek? Harta nikmat luar biasa. Maka sebagaimana harta itu nikmat, anak ini juga nikmat. Nikmat anak ini. Karena dia nikmat, Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Dan kalian akan ditanya oleh Allah tentang segala nikmat yang kalian terima. Angka siap-siap dia ngetahuan itu si Allah tentang anak tuh. Dia ngetahuan itu. Ya, Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap ide ini pemimpin ini dan setiap side ginda ketuaan tentang kepemimpinan itu. Warrajulu ra'in, laki-laki itu pemimpin. Wa huwa mas'ulun an ahli baiti, dan dia akan ditanya tentang keluarganya, sabda Nabi SAW. Berarti itu bapak-bapak dia ngetuan itu laut misi Allah tentang anak kita.
tentang istri kita. Jadi anak-anak teniki harus dia ini dijaga terus, dinasihati terus, kita bunga lepas. Ya, kalau sampai dibiarkan ngoloang teh yang nunggu ngambek kan dia wable, kan sehingga dia na sholat, dia na puasa, dia na ngaji, dia na paham ilmu, ngoloang jamaah. Ingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda yang artinya, ma min abdin, tidak ada seorang hamba, yastar'iyahullah, yang Allah beri dia kepemimpinan, yamutu yauma yamut, kemudian dia meninggal, wa huwa ghashun li ra'iyati, meninggal dalam kondisi tidak memberi rakyatnya hak. Pemimpin meninggal dalam kondisi tidak memberi bawahannya itu haknya. Nanti itu bapak, ini kan pemimpin. Bawahannya siapa? Anak-anaknya. Begitu dia meninggal pemimpin dan tidak diberi bawahannya ini haknya, illa harramallahu alaihil jannah, maka Allah akan haramkan baginya surga. Haram sama surga kan? Bagi pemimpin yang tidak memberi bawahannya haknya. Maka pemimpin tene bapak, ini pemimpin ini. Bawahannya siapa? Anaknya. Di antara hak anak adalah pendidikan. Ini di antara hak anak. Pendidikan, nasihat, ilmu, ini di antara hak anak. Makanya Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, jaga diri deh, jaga keluarga deh, kan neraka. Jadi dia terjaga diri doang. Lagu jaga endah sai keluarga. Menafsirkan ayat ini, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ai alimuhum wa adibuhum, yaitu ajar mereka, anak-anak kalian itu, dan didik mereka. Didik dia. Nabi bedana ajar kan didik. Ajar yakni badak ya, ini Quran, ini hadis, ini Quran, ini hadis. Adapun didik dalam tafsir Al-Qamus Al-Muhit dikatakan didik itu adalah at-ta'lim wal mu'aqabah 'alal isaah, kata. Yang namanya mendidik yaitu mengajar plus memberi hukuman atas perbuatan buruknya. Ajar plus hukum ya melakukan kesalahan, hukum. Dan terus menerus aran mendidik. Ngombe karena hukum tempelek ke lanjak ke desa. Beri dia hukuman yang sesuai. Tegur dia misalkan apa? Ya, jangan sampai melukai fisiknya dan jangan sampai melukai mentalnya. Lalu tetap ditegur, tetap dinasihati dan lain sebagainya. Intinya bahwasanya mendidik anak ini kewajiban orang tua. Tidak boleh dibiarkan. Ya, kalau dibiarkan siap-siap orang tua bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas niki para jamaah. Jadi faedah pertama kita di sini dianjurkan bagi orang tua untuk menasehati anak-anaknya. Faedah yang kedua, amrul umara'i bil ma'ruf wa nahyuhum 'anil munkar birifqin. Faedah kedua yaitu memerintahkan para pemimpin untuk melakukan kebaikan dan melarang mereka dari melakukan kemungkaran birifqin, tapi dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus. Lihat di sini sahabat Ain, ya sahabat niki menasehati gubernurnya dengan lembut.
Apa ngana? Bunayya, ngana anakku. Ngana. Ndena nunjukkan pemimpin kejam, ngana. Tapi apa dibilang? Bunayya, hai anakku. Ya, ini menunjukkan bahwasanya nasihati dia dengan cara yang lembut. Ya, makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi ini mulia, Nabi Musa Rasul ulul azmi, orang mulia, mendatangi orang paling jahat di dunia. Saya orang paling jahat, Firaun, manusia paling jahat. Nabi Musa, manusia mulia, mendatangi orang paling jahat. Apakah Allah nyuruh Nabi Musa sergap Firaun ini? Kenapa yang kata? Padahal orang jahat Firaun ini. Nabi firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqula lahu qawlan layyina." Ucapkan di hadapan Firaun itu ucapan yang lembut. Suruhnya lembut. Padahal Firaun ini penjahat luar biasa ini, menyiksa Bani Israel. Bani Israel keturunan para nabi disiksa oleh dia. Ya, kejam, bukan hanya disiksa, dia ngaku jadi Tuhan Firaun ini. Tapi walaupun demikian kejamnya dan dikatai dalam arti akan dihadapi oleh nabi yang mulia, nabi ini tetap disuruh untuk mengucapkan ucapan yang lembut. Ndek mentang-mentang nabi terus semilih-milihnya berucap, ndek. Tetap dengan ucapan yang lembut. Ya, nah ini menunjukkan bahwasanya amar ma'ruf dan nahi mungkar harus tetap dengan ucapan yang lembut. Apalagi kehadapan seorang pemimpin. Lagu nengke itu, wah cere salah, bukan di hadapan pemimpin, di atas mimbar, di rurong, terus alus ke carana muni, dek na alus pesang borek na jama pemimpin, darah kena na jama isi. Ya, nah ini cara menyelisihi cara as-salaf as-saleh, menyelisihi cara pendahulu kita yang saleh. Baik, faedah kedua kita tadi memerintahkan para pemimpin kebaikan, melarang mereka dari kemungkaran dengan cara yang lembut. Faedah ketiga dari hadis ini para jamaah, masyru'iyatu nasihatil umara, disyariatkan menasehati pemimpin. Disyariatkan menasehati pemimpin, pejabat, pemerintah. Jadi dakwah salafiyah niki mereka menasehati pemimpin, dia teduh. Tapi caranya harus benar. Caranya harus sesuai dengan cara as-salaf as-salih. Makanya Nabi SAW dalam hadisnya berkaitan tentang nasihat kepada pemimpin, beliau bersabda, man arada an yansaha lidhi sultanin, sai mele nasehatin pemimpin fi amrin, dalam satu masalah, fala yubdihi alaniyatan, maka jangan dia tampakkan dirinya engkuna si nasehatin pemerintah, jangan dia tampakkan. Ya, walakil ya'khudh biyadihi, tapi pegang tangan pemerintah itu, fayakhluwa bihi, kemudian menyebut-nyebut, subhanallah, nyebut-nyebut empat mata. Ya. Jadi bukan pilih tempat terbuka, bukan nyebut-nyebut. Apalagi makin arah istilahnya media sosial. Nah, tapi media sosial ini, jadi ngadu rumah ya muni, makin rumah ke ada muni, ngetik ngana. Ini media sosial ini terbuka apa tertutup? Terbuka gati ini. Tetapi bagi nasihatin pemimpin dengan tono nggak bisa.
datangi dia. Ya, saya itu sakin datangin, dengar kita, Nabi kita mengatakan setelahnya, ya beliau mengatakan fa in qabila minhu fadzak. Mau terima nasihat di isi pemimpin, mulai yang kita harapkan, Kemudian beliau mengatakan wa illa, kalau tidak diterima sama dia, qad addalladzi alaihi lahu. Kalau tidak diterima, maka si rakyat ini sudah melaksanakan kewajibannya terhadap si pemimpin. Jadi nasihatin nyebut-nyebut, mun meleng nerima ya alhamdulillah, mun dia terima terus selesai kewajiban terhadap si pemimpin, menasihati dia. Lagu dia buka angpai telawang, kirimang surat negawan baca surat terpelentongang langsung aning keranjang. Maka kewajiban kita doa yang pemimpin ini, doakan dia. Endengang tipe Allah agar Allah merubah hatinya. Mampu ke Allah merubah hati pemimpin teh, mampu ke? Mampu gati mudah. Ya, mudah sekali. Jadi cukup jalani jalannya para salaf selesai. Jangan sampai ingin terburu-buru dalam hasil, kemudian melanggar metode para as-salaf as-salih. Iya ini baru kita lupa edah ini muni bel nih. Kena ke bel nih. Kari 5 menit. Kari 5 menit. 4 menit, kari 4 menit ya. Baik. Faedah yang ketiga tadi. Faedah yang keempat. Ya, karena kali 4 menit ini. Faedah keempat berarti. Faedah keempat, iltizamus sahabati bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Senantiasanya para sahabat melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Di nejerah si sahabat. Terus mereka beramar ma'ruf dan nahi munkar. Dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit. Ini termasuk kondisi sulit ini. Di saat gubernurnya kejam. Bahkan gubernurnya berani membunuh cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejam. Dan ini sahabat ini tentunya nasehatin pemimpin ini. Ada kemungkinan dia juga akan dibunuh. Aku tak akan mengenal kondisi tetap mereka itu menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka kisah ini, hadis ini menunjukkan sahabat senantiasa dia menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan itulah rahasia kenapa sahabat ini menjadi generasi terbaik. Karena mereka selalu menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Engkau atau kalian adalah khaira ummah. Kalian adalah umat terbaik yang telah dikeluarkan bagi manusia. Nabi sifat pertamanya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Makanya dikatakan rahasia mulianya generasi sahabat, rahasia utamanya adalah mereka menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Angka itu dah dan ini mentemele mulia, sila kuatkan ini, kuatkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Terutama kemungkaran yang paling bahaya mungkin kemungkaran nanti syirik, kemungkaran kesyirikan ini paling bahaya. Ya, dan perintahkan kebaikan. Kebaikan paling baik Nabi tauhid. Terus sebar tauhid ini enggak bosan-bosan terus. Dan jangan lupa karena mun lupa oleh tauhid bahaya ini. Lupa oleh tauhid terjerumus ke dalam kesyirikan. Bahaya. Jadi terus saling ingatan supaya tidak sampai lupa tentang tauhid.
Taib, intinya bahwasanya para sahabat mereka senantiasa beramar ma'ruf dan nahi mungkar, dan itu menjadi sebab baiknya mereka. Kemudian la ilaha illallah, temilenang ide ini terakhir akah paling mualah, paling kontak tabitang ini. Faedah terakhir dikatakan khairun nasilin nas man kana hayyinan layyinan. Bahwasanya manusia yang paling baik untuk manusia yang lain adalah mereka-mereka yang hayyinan, mereka-mereka yang lembut, ucapannya lembut, walayyinan, dan mereka-mereka yang tidak kasar, keras. Ya, mereka-mereka yang lembut dan yang tidak kasar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haruma 'alan nar kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Haram nata neraka semua manusia yang lembut, semua manusia yang tidak keras, sahlin, manusia yang mudah tendeng tulungna, mudah membantu dengan mudah netepete, manusia yang mudah. Qaribin minan nas, manusia yang dekat dengan seluruh manusia. Orang yang ada 4 hal ini pada dirinya, Nabi kita bersabda, haram nata neraka. Subhanallah. Haram nata neraka manusia yang lembut, tidak keras, kemudian mudah dia manusia ini nek mempersulit beban, mudah. Wa qarib, dan orang ini dia dekat terhadap seluruh manusia. Angka hindarin aran eksklusif niki. Nabi eksklusif misahang diri. Mari berbaur dengan mereka, berbaur dengan manusia. Kecuali kalau dia mengerjakan kemungkaran, mengerjakan maksiat, mengerjakan kebidahan, lalu tidak akan cair ya. Begitu pekerjaannya bukan bid'ah, bukan maksiat, berbaur lagi sih. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal ladzina la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang berbaur dengan manusia, kemudian dia sabar terhadap gangguan manusia, ini lebih baik daripada mukmin yang tidak mau berbaur dengan manusia dan tidak sabar dengan gangguannya. Berarti dia lebih bagus berbaur atau tidak berbaur? Berbaur lebih bagus. Lagu oleh saat natejak kita gawe maksiat, jangan mau maaf nebu ini. Tejak kita gawe bid'ah, dende. Lagu oleh hal-hal yang tidak maksiat, maka mari berbaur dengan mereka. Ya, kalau ada gangguan-gangguan, hinaan-hinaan, celaan-celaan, sabar. Ya, dan dalam setiap sabar di sana ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah kita yang kelima yaitu manusia terbaik ya adalah manusia yang lembut dan tidak kasar kepada manusia yang lain. Sebagaimana dalam hadis tadi, bagaimana lembutnya sahabat menasihati gubernurnya, padahal gubernurnya itu kejam. Bahkan gubernurnya ini menghina dia sebagai sahabat dengan mengatakan kenidene etak na sahabat tidak, ya. Tapi walaupun dia dihina, dibalas lagi dia dengan kelembutan. Dia mengatakan ia arah etaknya ke sahabat, nggak tahu. Ya, etak ini ada di orang-orang setelah sahabat. Ucapan luar biasa, pedas tapi tidak sampai menghina gubernur itu. Nah, niki dia ya terkait dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar.
dalil wajibnya amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan bagaimana salaf kita, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempraktikkan amar ma'ruf dan nahi mungkar di hadapan pemimpin mereka. Mudah-mudahan jelas, munara sindiman jelas, bau tekatuanan barek setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila azan. Generasiku para sahabat, kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Jadi ino generasi terbaik. Lagu kan kita tono saling semati. Ngono ke peketuanan ini. Jadi jawabannya sila baca Malik sejarah nu. Baca ya Malik, kira-kira pira dengan yang terlibat dalam perseteruan itu. Pira dengan si terlibat. Hanya beberapa yang terlibat sebenarnya. Ya, mayoritas sahabat ambil jalan tengah, diam. Dia ngilu-ngilu fitnah ini, fitnah. Ya, fitnah yang terjadi misalkan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dua sahabat mulia. Hanya beberapa orang yang terlibat dalam fitnah itu. Yang lain diam. Yang lain tidak mau mengambil berpihak dan memilih, diam. Karena dia tahu ini fitnah. Dia tahu ini fitnah. Maka mereka tidak mau ikut campur, diam. Dan begitulah sikap kita kalau terjadi fitnah. Kalau terjadi ujian, terjadi ancaman perpecahan kaum muslimin, maka sikap kita apa? Diam, tidak milih-milihan. Bahkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, munda berdua pedang, polak pedang no, jangan ngono. Lagi kita kan pas di narak masalah ngono, tonung kok tengasa itu aja, di ngono oke, ngasa itu nalat ladik kita lihat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh polak pedang. Intinya, ya fitnah ini terjadi hanya beberapa orang. Mayoritas sahabat puluhan ribu itu diam, nggak ngambil sikap, diam karena dia itu difitnah. Jadi hanya beberapa orang saja. Itu pun sahabat yang terjadi perseteruan niki itu karena ijtihadnya itu. Karena Nabi ijtihadnya. Ya, Muawiyah niki tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib sampai Ali bin Abi Thalib mencari pembunuh Utsman bin Affan. Jadi Muawiyah minta. Muawiyah niki dia berada di Mu'tasal Syam, gubernur dari sana, ditunjuk oleh Utsman bin Affan jadi gubernur Syam. Jadi loyalnya kepada Utsman luar biasa Muawiyah niki. Begitu Utsman terbunuh, Ali kemudian menjadi khalifah. Tinggal sekarang Muawiyah seluruh sudah berbaiat sudah kepada Ali bin Abi Thalib. Karena Muawiyah ini diperintahkan untuk berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu Muawiyah menunda baiatnya sampai Ali bin Abi Thalib mencari siapa pembunuh atau dalang pembunuhan Utsman bin Affan. Makanya Muawiyah nyari syarat. Mun demele tiang berbaiat di Pak Sida Ali, dia akan berbaiat mun wah ketangkep sai pembunuh Utsman. Ali menjawab, kita belum tahu siapa pembunuhnya ini. Kan? Kemudian Ali berijtihad, mari kita aman dulu, kita bersatu dulu. Kumpul jadi seke, setelah kumpul baru ada yang tepi ke pembunuhnya. Karena memang pembunuhannya secara serempak ini masih bergerak ke rumah Utsman bin Affan. Siapa orangnya nggak ada yang tahu. Siapa orangnya yang bunuh itu?
Ya, jadi Ali bin Abi Thalib berijtihad. Tebesopo dulu selaku. Setelah itu kita pelan-pelan mencari pembunuhnya. Ngena Ali ijtihadnya. Muawiyah berijtihad, ndek ugin berbaiat sampai nekendaitan. Tujuannya untuk menekan Ali bin Abi Thalib agar mencari pembunuh Utsman bin Affan. Jadi hanya beberapa orang yang berselisih dalam sahabat ini. Itu pun berselisih karena beda ijtihad. Beda ijtihad. Dan kalau diteliti oleh ilmu para sejarawan, mereka mengatakan strategi Ali ini lebih tepat daripada strategi Muawiyah. Itu Ali bin Abi Thalib ingin mengumpulkan dulu, baru ada yang nepeta pembunuhnya. Bukti Ali bin Abi Thalib ini tepat strateginya. Buktinya kata mereka, begitu Ali bin Abi Thalib meninggal, diganti oleh Muawiyah menjadi khalifah. Muawiyah sendiri tidak mampu menemukan siapa pembunuh Utsman bin Affan. Sampai meninggal Muawiyah di kendaitan saya membunuh Utsman bin Affan. Ini menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib tepat dalam strateginya. Tebesopo dulu, setelah itu tepeta terus membunuhnya. Jadi intinya perseteruan antar sahabat ini dia karena beda ijtihad. Ya, dan itu terjadi hanya beberapa sahabat saja yang berselisih. Sisanya ini tawakuf, diam, nggak mau ambil sikap. Nah, perselisihan yang sedikit antar para sahabat ini dibesar-besarkan oleh para bughat, oleh orang-orang yang ingin keributan. Arah tono manusia-manusia yang milih ribut, demen ribut ini. Dan di setiap tahun ada orang-orang kayak gitu. Nah, ini para bughat yang dia bukan sahabat, bukan. Ya, ia milih ribut, ia kemudian memanfaatkan kondisi ini. Arak yang gaco Ali bin Abi Thalib, arak menggaco Muawiyah serebele api. Jadi muntah baca sejarah, ya, muntah baca malik sejarah, ndek nagin muncul ini pertanyaan baru. Kan di zaman dia saling semate, ndek nagin muncul itu. Nengke coba di zaman kita, araknya dengan saling semate. Di zaman kita araknya, unggelanya orang bilang jelo, orang bilang jelo, tawuran antar siswa, antar gubuk, antar desa. Antara apa malik, antar keluh, antar macam marah. Luwe, lah bukan darah menulis sejarah nih. Ada tulis sejarah ini bisa kumbek wah dari zaman terdoang ini. Adapun sahabat ada yang menulis sejarahnya. Ya, dan itu terjadi hanya beberapa orang tertulis sejarahnya, maka seolah-olah yang terjadi ya perang diri kan? Karena sejarahnya ditulis. Yang tulis sejarah dengan sidengke ini 1 banding 1.000.000 ruan. Pakai sahabat tuh 1.000.000 itu ruan keributan. Ya, jadi intinya kalau benar-benar diteliti sejarah itu, dibaca dia, dipahami dia, yang ingin muncul pertanyaan semuanya. Ya, menuduh mereka saling bunuh dan sebagainya, tidak seperti itu. Tapi yang terjadi ada hanya beberapa orang sahabat saja. Yang terjadi perselisihan antar mereka itu pun karena perbedaan ijtihad. Ya, itu karena perbedaan ijtihad dan sedikit kejadiannya lalu tertulis di sejarah dibanding dengan kejadian kita di zaman ini bersekutu ya antar muslim yang saling bunuh, nasallallahu salam wal afiyah. Mudahan jelas dan jelas wallahu ta'ala. Ya. Ya. Singulu oleh Madinah kanca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat si elit-elit no kilo, ngendang-ngendang. Terus si subul no sahabat de elit, ngono ke? Jadi seluruh sahabat marangone ya elit seluruhnya.
Ya jenang seluruhnya. Makanya dikatakan sama mereka, kita dahulu menganggap mulia hanya 3 orang. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Setelahnya seluruhnya sama. Setelah yang 3 ini seluruhnya sama. Jadi intinya bahwasanya sahabat ini pada seluruhnya mereka adalah saripatinya manusia. Mbembe tau le Madinah ke le Mekah ke le Palestina dengan seluruhnya sama. Ya, mereka ini adalah orang-orang mulia. Angka mana? Sahabat Aid yang ada di Basrah, yang ada di Irak. Begitu dikatakan oleh gubernur, dia ini kan etaknya sahabat ini, dolak noak kadang-kadang kurang lebih. Apakah sahabat ini arah etaknya? Denara etak melainkan di generasi setelahnya, ya baru arah etaknya. Dalam arti seluruh sahabat saripati manusia seluruhnya. Orang-orang elit marabasan diden. Jadi lebih tahunnya, ya dia itu semuanya elit semuanya. Ya, dan Allah berfirman wa kullan wa'adallahu husna. Seluruh sahabat dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh sahabat dijanjikan dia surga. Dan ini tentunya secara umum sahabat. Secara umum sahabat semuanya dijanjikan surga secara umum. Adapun secara person hanya orang-orang yang disebut namanya saja kita yakini secara person masuk surga. Seperti misalkan sabda beliau, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Secara person sebutnya jama'aran. Ya. Kemudian beberapa sahabat yang lain juga disebut namanya. Misalkan Uqasyah yang dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Namun secara person si sebutna aran ini wajib diyakinin dia masuk surga. Amun dia disebut aranna maka masuk ke dalam keumuman para sahabat. Sahabat seluruhnya masuk surga secara umum. Ya, adapun secara personnya kita yakini yang disebut namanya saja. Jadi intinya seluruh sahabat elit dia. Nerapat maupun nejauh dengan Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas tidak? Jadi dia bebetok dia mudah bertakwa elit saja dah. Dan mesti dah sembagi doang. Bebetok dia laun. Mudah bertakwa sida tetap elit insyaallah. Wallahu taala a'lam. Masih arak ke? Kata jamaah sentimen jelas. Bakah kada saya dah penutup mana aja. Sila. Menarang menjadi pejabat tinggi misalkan pejabat dan semua negara dia tahu kita mereka lebih dah. Jadi tak para pajibanda nak kita akan orang menjadi balap tak para pajibanda nasihatin. Enggih, tetap tu wajib nasihatin ya. Nabi Ibrahim nasihatin Ismail dah kan wasawan. Wah badui senina tetap nasihatin ya. Ya, tetap nasihatin Nabi Ismail padahal pada Nabi ini. Wah badui senina nasihatinnya si Nabi Ibrahim. Ya, diingatkan dia, nih senina amene cerai ya. Nih senina amene jaga ya. Nah, padahal suah wasawan lah ya. Tetap nasihatin si bapak. Itu dah nganu tetap nasihatin ke anak nu. Najari apa-apa nu. Najari gubernur, najari apa tetap nasihatin. Tinggal diatur tata bahasa saja. Diatur teknis saja. Ya, anak tuh tiba-tiba nak jadi gubernur beda bahasa nu. Dari saat anak tuh masih SD. Mun masih SD ke anaknya kan lalu salat nanti kan. Ya. Lagu murah jadi gubernur kan temu waktu hareueuni nih. Nanti sangat ke salat misal kari ngerubah teknis doang. Ya, jadi intinya tetap walaupun dia berkedudukan jadi pejabat ya, tetap perlu dia dinasihati. Ya, kari ngerubah
bahasa dan teknis doang rubah. Di saat menjadi pemimpin beda bahasa no, beda teknis no. Ya, kencel saat masih jadi anak kode, di saat menjadi rakyat biasa beda bahasa. Jangankan pemimpin kencel rakyat, ya di saat ngaji be marah ini lain bahasa ante ini. Barang kita ngaji le kelas lain bahasa ante malik. Kita nyampe yang le keluarga kita misal lain bahasa. Ya sekedar ngaji doang kan beda-beda bahasa. Nah ini kita mungkin ngadu bahasa majelis taklim ini le dalam kelas dia mungkin guru kanak. Ya cara kelas kita mungkin ngadunya tene dah. Bener-bener paham. Kendana ini gede sangat. Mulai kelas kan tulisan ya atau macam-macam. Jadi intinya bahwasanya beda orang teknisnya tentunya akan berbeda. Ya, adapun intinya tetap saling nasihatin. Tetap saling nasihatin. Karing cara no teknis no harus berbeda. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwalah kepada jalan Allah dengan cara yang bijak, hikmah. Biaran bijak meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Teknisnya harusnya tepat pada tempatnya. Mudahan jelas. Jadi tetap nasihatin walaupun wah jadi apa? Gubernur. Sama jadi presiden dah anaknya lalu nasihatin tetap enggak lepas. Ya karena amar ma'ruf nahi mungkar ini tetap wajib hukumnya. Kepada orang lain saja wajib, apalagi kepada anak dan keluarga kita. Bayar ada niki para jamaah yang bisa kita baca, yang bisa kita paparkan. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang baca dan tidak semua yang mendengarkan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi